Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد معاشر المسلمين wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa meneruskan kajian tafsir kita yang pada kali ini kita akan membahas sebuah tema yaitu penyalahgunaan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang penyalahgunaan Al-Quran ini, paling tidak ada dua hal yang perlu kita bicarakan, yaitu yang pertama adalah penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran untuk menyalahkan atau bahkan mengkafirkan kelompok atau golongan yang lain. Terkait dengan masalah pertama ini sering kita temukan atau sering kita dapatkan, bahkan sering kita baca dalam buku-buku sejarah, karena penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran ini dengan tujuan untuk menyalahkan bahkan mengkafirkan Al-Quran ini sudah terjadi sejak awal Islam, khususnya yaitu yang terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu terjadi perang Siffin, yaitu peperangan antara Khalifah Ali dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Singkat kata, dari peristiwa perang itu, di akhir peperangan terjadi perdamaian atau yang dikenal dengan peristiwa tahkim, yaitu arbitrase, perdamaian antara dua kelompok ini, antara Khalifah Ali dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Akan tetapi, melihat adanya perdamaian di antara dua kelompok ini, kelompoknya Ali dengan kelompok Muawiyah, ternyata ada segolongan orang yang asalnya berada di pihak Ali. Segolongan ini tidak senang atau tidak suka dengan keputusan Ali berdamai dengan kelompok Muawiyah. Karena menurut mereka, kelompok Muawiyah ini adalah orang yang memberontak pemerintahan Ali yang sah. Sehingga seharusnya menurut mereka Khalifah Ali harus bertindak tegas, karena mereka memahami ada ayat Al-Quran yang menjatuhkan atau memponis bagi orang yang memerangi pemerintahan yang sah, maka dia harus diperangi. Contohnya misalnya di ayat 9 dari surah Al-Hujurat, di situ disebutkan, ada potongan ayat, fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Di ayat itu maksudnya adalah jika ada yang misalnya melanggar perjanjian, artinya melanggar dari ketentuan atau perintah dari pemerintahan yang sah, maka kelompok tersebut harus diperangi sampai dia kembali ke jalan Allah. Nah, dengan ayat ini
kelompok ini memandang bahwasanya Khalifah Ali seharusnya memerangi sampai mereka ini mati. Jadi diperangi, tidak ada kata damai dengan kelompok Muawiyah ini. Nah, kelompok ini dalam sejarah Islam disebut dengan kelompok Khawarij. Nah, dari apa yang telah dilakukan oleh Imam Ali yang mau berdamai dengan kelompok Muawiyah yang memberontak dan kelompok Muawiyah yang memberontak terhadap pemerintahan yang sah ini, maka dua kelompok ini menurut kelompok Khawarij ini adalah sama-sama berdosa besar. Khalifah Ali berdosa besar karena dia mau berdamai dengan kelompok Muawiyah. Sedangkan Muawiyah divonis berdosa besar karena dia memberontak pemerintahan Ali yang sah. Sehingga dua-duanya berdosa besar, dan kelompok Khawarij mengatakan bagi orang yang berdosa besar maka adalah hukumnya kafir. Dan dua-duanya mereka menyebutkan telah melanggar hukum Allah atau hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Sehingga mereka memakai ayat yang ada di surah Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Jadi dengan dasar ayat ini, kelompok Khawarij ini mengkafirkan kelompoknya Ali dengan kelompoknya Muawiyah karena dua-duanya menurut kelompok Khawarij tidak menjalankan hukum Allah. Kelompok Ali tidak menjalankan hukum Allah karena tidak memerangi kelompok yang memberontak ini sampai mereka menyerah atau bahkan sampai mati. Dan kelompok Muawiyah dianggap tidak menjalankan hukum yang ada dalam Al-Quran karena dia memberontak pemerintahan yang sah. Nah, dengan itulah, dengan ayat yang waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun itu, kelompok Khawarij mengkafirkan kedua kelompok ini. Jadi di sini ada penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran yang digunakan oleh kelompok Khawarij, yang dengan ayat ini dia mengkafirkan kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Padahal ayat ini tidak ditujukan untuk maksud yang seperti ini. Selanjutnya, banyak juga kita temukan di peristiwa-peristiwa lain. Misalnya kelompok yang mempunyai paham yang dangkal terhadap Al-Quran atau mempunyai pemahaman yang sangat letterlek, sangat harfiah. Dengan bermodalkan pemahaman yang sangat letterlek ini, mereka seringkali mengadakan aksi-aksi termasuk yang di Indonesia, misalnya ada aksi pengeboman Bali misalnya, atau pengeboman JW Marriott, yang itu banyak mengorbankan atau membuat jatuhnya banyak korban yang meninggal. Bahkan yang meninggal itu tidak hanya orang non-muslim, tetapi orang muslim yang tidak berdosa itu banyak berjatuhan. Kelompok-kelompok yang mengadakan teror yang seperti ini itu seringkali atau mereka mempunyai pemahaman yang ini mereka dasarkan, salah satunya misalnya kata mereka dalilnya adalah di surah At-Taubah, misalnya di ayat 29, di situ disebutkan
qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Artinya adalah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah, membayar pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, berbekal ayat ini, kelompok ini mereka merasa mempunyai dalil untuk membunuh atau untuk mengebom orang-orang yang berasal dari non-muslim. Karena kata mereka di ayat ini, ya ini mereka pahami secara literlek, secara harfiah. Ayat ini mereka menyebutkan bahwasanya inilah sebagai dalil untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang tidak beragama Islam, yaitu yang berasal dari agama lain, maka bagi mereka itu harus diperangi. Padahal ayat ini mempunyai konteks yang berbeda dengan pemahaman yang mereka pahami. Nah, ini salah satu dari contoh penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran untuk tujuan menyalahkan orang lain atau mengkafirkan orang lain, bahkan di sini sampai membunuh atau memerangi orang yang di luar agama Islam. Nah, untuk bahasan yang kedua, yaitu penyalahgunaan Al-Quran untuk tujuan-tujuan duniawi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran untuk tujuan-tujuan duniawi ini juga pernah disinggung oleh Al-Quran. Contohnya di ayat 41 di surah Al-Baqarah. Di situ disebutkan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Artinya adalah, dan berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu Taurat, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kalian harus bertakwa. Nah, dari ayat ini yang menjadi penekanan itu adalah di sepenggal akhir dari ayat ini, yaitu wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Penafsiran dari potongan ayat ini contohnya misalnya di tafsir Ibnu Katsir, beliau menafsirkan maknanya adalah di situ ada larangan untuk tidak menukar iman kepada ayat-ayat Allah dengan harta duniawi. Karena menurut beliau harta duniawi itu sebenarnya adalah sedikit dan tidak ada artinya, dan dia juga akan hancur dibandingkan dengan pahala akhirat yang kekal dan abadi yang akan diterima nanti. Jadi
maksud dari tsamanan qalila itu adalah janganlah menukar ayat-ayat Al-Quran hanya untuk kepentingan harta, untuk kepentingan jabatan, untuk kepentingan duniawi yang lain, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat kecil dibandingkan dengan pahala yang akan diterima oleh kita di akhirat nanti. Jadi ayat tersebut itu merupakan wanti-wanti bagi kita untuk tidak menukarkan Al-Quran dengan sesuatu yang bersifat duniawi. Karena oleh Allah telah disebutkan dalam banyak ayat, misalnya walal akhitu khairul laka minal ula, karena sesungguhnya balasan yang akan kita terima di akhirat itu jauh lebih baik daripada balasan yang diterima di dunia ini. Dan terkait dengan penyalahgunaan Al-Quran untuk kepentingan-kepentingan duniawi ini, Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis juga ada memberikan ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang menyalahgunakan Al-Quran. Misalnya seperti dalam sebuah hadis di riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari. Di situ beliau atau Nabi SAW bersabda, Al-Quran adalah bukti yang menguntungkan yang akan mengawalmu ke surga, atau bukti yang bisa mencelakakan kamu. Jadi dari hadis ini Nabi Muhammad SAW ingin menegaskan Al-Quran itu bisa menjadi syafaat atau menguntungkan kita, tetapi dengan Al-Quran itu juga bisa akan mencelakakan orang yang menyalahgunakan Al-Quran. Yang kedua, misalnya adalah Nabi Muhammad dalam riwayat Bukhari dan Ibnu Majah menyebutkan, di antara kamu sekalian nanti akan muncul sekelompok orang yang memandang rendah salat kalian bersama salat mereka, puasa kalian bersama puasa mereka, dan amal kalian bersama amal mereka. Mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah yang terlepas dari busurnya. Nah, di sini ada semacam kecaman dari Rasulullah SAW adalah orang yang hanya sekedar membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu hanya sampai di tenggorokan. Tidak mereka resapi di dalam dada mereka, tidak mereka resapi pemahaman mereka, dalam akal mereka, dalam pemikiran mereka, sehingga Al-Quran itu hanya sebatas dibaca, bukan untuk dipahami, bukan untuk diamalkan. Bahkan terkait yang terakhir ini, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengutip sebuah hadis yang menurut beliau itu berasal dari Anas bin Malik. Itu beliau menyebutkan, ada hadisnya yaitu rubbatalin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Hadis ini maksudnya adalah banyak orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran melaknat orang yang membaca tersebut. Nah, ini yang kita berlindung dari orang-orang yang seperti ini. Apa maksudnya dari hadis ini? Yaitu hadis yang melaknat orang yang membaca Al-Quran. Maksudnya adalah orang yang membaca Al-Quran yang dilaknat ini adalah orang yang hanya membaca Al-Quran sebatas dia membaca,
tapi dia tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ia mendustakan isi yang terkandung dalam Al-Quran, ia tidak memahami ayat-ayat Al-Quran, sehingga orang yang seperti ini adalah orang yang nantinya akan dilaknat oleh Al-Quran. Jadi dia membaca Al-Quran itu hanya sebatas sampai tenggorokannya, tidak sampai ke dadanya untuk dipahami, untuk direnungi. Nah, itulah dua hal yang perlu kita bicarakan di kajian ini, yaitu yang pertama adalah penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran untuk menyalahkan bahkan mengkafirkan kelompok yang lain, bahkan sampai memerangi orang yang berbeda agama. Yang kedua adalah penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran atau penyalahgunaan Al-Quran untuk tujuan-tujuan duniawi. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.